Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 61 Palembang serta Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 61 Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 61 Palembang Selasa 18 Juli 2023 bersama Ibu Malina SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Palembang. Salawat berikan salam tak hentinya tercurahkan kepada baginda kita, syukur dan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan kita pengikutnya yang insya Allah selalu beristiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan kalimatul basmalah. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 61 Palembang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Dekasani SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 61 Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 61 Palembang, serta yang hari ini akan mendiseminasikan praktik baik yang dilakukan selama menjalani calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Malina. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya kita pada pagi hari ini bisa hadir dalam acara diseminasi praktik baik. Ini modul 1.4 Umar ya. Modul 1.4 menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu memang salah satu tugas dari calon guru penggerak itu adalah membagikan praktik baik. Ini bukan memang luar biasa ya seperti ini ya. Ada beberapa sekolah lain yang tidak dapat dukungan ya, sehingga mereka mengalami kesulitan. Nah, kemarin saya ingat saya bertemu dengan CGP dari salah satu SD dan kepala sekolahnya waktu cerita sama saya, CGP yang ini dalam bulan ini ada perubahan. Di depan saya, di depan guru-guru lain kan. Akhirnya ya CGP-nya malu. Apa dia berubah 6 bulan? Nah, kan apa Bu? Percuma para sekolah itu belum berubah. Jadi ada rasa ketersinggungan dari CGP-nya. Nah Bapak Ibu, yang akan dibagikan Bu Malina hari ini adalah budaya positif. Kebetulan kalau saya di angkatan 1 bukan budaya positif ya. Memang budaya positif, tapi waktu itu saya membagikan juga kerjasama dengan kepala sekolah, bahkan kami waktu itu mengundang pengawas berbagi praktik baik. Kalau saya waktu itu saya gabung dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya membagikan tentang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Rekan saya, karena waktu itu kami ada 2 CGP, rekan saya berbagi tentang kesepakatan kelas. Nah jadi Bapak Ibu, ini karena masih awal, terutama bagi wali kelas, nanti membuat aturan di kelas namanya bukan peraturan kelas. Ya, nanti kita akan mengadakan pelatihan untuk pengenalan IKM. Nah, IKM ini Bapak Ibu bukan hanya ditujukan kepada kelas 7, bukan guru yang ngajar kelas 7 saja, tetapi semua guru wajib mengikuti IKM. Karena kemarin setelah saya mengikuti pelatihan kelas 89 memang masih menggunakan kurikulum 2013, tapi kurikulum 2013 sudah mandiri berubah. Yang mandiri belajar capek baik, wajib belajar tentang K13, wajib belajar tentang IKM, implementasi K13 tapi penyesuaian, ujung-ujung capek. Tahun depan mau ganti bukunya juga nanti repot. Jadi penting kita walaupun sekolahnya masih baru, kita sudah berani IKM. Insya Allah dengan adanya di sini Pak Andi nggak hadir ya, dengan adanya Pak Andi yang guru penggerak angkatan 4, kemudian Bu Marina juga CGP angkatan 8, walaupun memang di guru penggerak itu kami tidak diajarkan bagaimana IKM, karena guru penggerak itu mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian
pembelajaran berdemokrasi dan pemimpin di kelas. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran manajerial, ya. Tapi bagaimana IKM? Insya Allah hari Rabu ya, tanggal 26 ya, kita akan mengadakan haji fintech 1 hari full. Nanti hari Rabu pematerinya kita nggak dari luar, karena kemarin waktu kita coba yang semester lalu, waktu saya tanya bukan yang diajarkan bagaimana tuh, kemarin saya sharing tentang IKM di sekolah Al-Azhar 33 yang di Kempen. Dan hari Kamis ini sudah diminta SMP Sol yang di Jakabaring terkait IKM. Saya pikir kenapa di sekolah saya harus ngundang orang gitu, jadi orang dari sekolah. Nah terus untuk hari Kamis Bapak Ibu, untuk hari pelatihan BIMSTEK nanti jangan pakai baju dinas, ya, baju batik. Jadi jangan baju dinas, karena apa? Kalau kita adakan waktu hari belajar itu akan kesulitan laporan dana bosnya. Jadi dana ditulis tanggal, jadi cukup apa kegiatannya, kemudian di sekolah mana, cukup itu saja. Dan manfaatkan Bapak Ibu hari ini banyak-banyak Bukano. Kalau Bapak Ibu katanya Bu Karlina ilmunya nambah, Bapak Ibu juga nambah. Ya, jadi Bu Karlina terbantu tugasnya, Bapak Ibu terbantu ilmunya. Itu saja. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dian atas sambutannya. Selanjutnya yaitu kegiatan inti kita, aksi nyata diskriminasi budaya positif di SMP Negeri 61 Palembang. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Marlina SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Palembang. Pada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru hebat semua yang saya hormati dan selalu saya banggakan di kepala sekolah kita ya, menjadi guru penggerak masa Ibu Dian Nikasari. Enable editing, jadi bisa Beserta beserta Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya berterima kasih sekali memenuhi undangan hari ini. Mungkin banyak sekali kegiatan Bapak Ibu ya, menyita waktunya yang tadinya tidak ada waktu harus hadir. Saya sangat bangga dengan semangat Bapak Ibu SMP Negeri 61 Palembang, luar biasa. Saya bertitip pesan sponsor sedikit, ini CGP Angkatan 10 rekrutmen sudah dibuka ya, serentak tanggal 18. Silakan Bapak Ibu yang sudah memiliki masa kerja 5 tahun bergabunglah. Nanti urusan lulus atau tidak lulus, paling tidak kita tidak kalah sebelum perang, itu saja pengantarnya. Nah, hari ini di kesempatan ini saya akan mencoba membagikan praktik baik tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 61 Palembang. Sebelumnya saya jelaskan dulu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih jalan 2 bulan lebih sedikit. Jadi kami banyak sekali materi dan rasanya tidak adil kalau disimpan sendiri, lebih baik dibagi bersama teman-teman. Saya juga ingin apa yang saya pelajari orang lain juga mengetahuinya, dan apa yang ingin saya terangkan orang lain juga bisa menerangkan, sehingga apa yang diharapkan dari Kemendikbud bahwa arah dari guru penggerak selain membentuk pemimpin pembelajaran, juga terjadinya perubahan dalam satuan pendidikan itu benar-benar real, benar-benar ada perubahan yang didapat setelah di dalam satuan pendidikan itu ada guru penggeraknya. Dan salah satunya saya akan mencoba membagi praktik baik bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Sengaja saya undang Ibu Yulia ya, karena menurut saya praktik baik ini tidak adil kalau SMP 61 saja ada. Mungkin Bu Yulia nanti bisa perpanjangan, menyebarkan lagi, menularkan lagi hal-hal baik di SD 68 kan. Tapi di 68 Bu Yulia di sini saya mengundangnya secara eksklusif dan khusus. Terima kasih Bu Yulia ya. Nah Bapak Ibu, sebelum ke materi ini, silakan Bapak Ibu buka link yang sudah saya kirimkan di WA grup sekolah kita. Kalau Bu Yulia sudah saya japri pribadi ya. Silakan diklik link Padlet gitu ya Bapak Ibu. Silakan diklik, nanti ada pertanyaan di sana. Bapak Ibu sudah pernah mengenal padlet.com nggak? Ada yang sudah tahu? Yang sudah memakainya? enak pakai Padlet. Iya. Tapi terbatas paling gratis. Yang sudah Ibu Ayu kan sudah ya, oke. Ya yang ada kata nampak tadi subjeknya, terus itu ada pertanyaan kan di sana, coba lihat. Sudah ada ya, nah silakan. Itu saya ingin hanya pengetahuan Bapak Ibu mengenai materi pada hari
kamu ketahui, aku menurut kamu disiplin itu apa? Nah Bapak Ibu, ini Padlet yang saya buat ini, kenapa? Serapos tentang yang kita bicara umum Bu Ayu. Ketika kita memberikan asesmen diagnostik awal, tidak hanya membagikan lembaran saja, bisa menggunakan Google Form, bisa yang seperti Mistia lakukan membagikan lembaran, atau juga bisa langsung seperti ini ya, pakai Padlet kita bisa menanyakan apa saja dan langsung bisa dibahas di kelas tersebut. Ini salah satu keuntungan menggunakan Padlet tadi. Belum ada yang menuliskan, silakan Bapak Ibu. Baik, nah seperti itu, berarti itu Ibu mana yuk? Harus satu ya. Bisa dihapus itu Bu Pipi. Bisa dihapus. Disiplin yang dapat mengatur. Nah ini Bu Miranda sudah bergabung. Baik, disiplin positif adalah sebuah pendekatan atau cara mendidik untuk membentuk kepercayaan diri anak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti mau mengembangkan Harus misi pencarian. misi pencarian itu bisa dari mana saja ya. Cari modul 1.4 budaya positif guru penggerak. Itu langsung keluar. Ya Ibu Eci ya, sejajar disiplin positif merupakan suatu kebiasaan yang menjadi karakter seseorang dan memiliki hal-hal yang dapat berguna baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Luar biasa. Ibu mana lagi di rumah ya? Kalau tiga ya bergabung ya silakan Bapak Ibu. Jadi setelah ini silakan dimanfaatkan yang menggunakan Padlet ini untuk penggunaan asesmen diagnosis awal. Ibu Ayu Nubah, menurut Bu Ayu sebagai guru BK disiplin positif adalah berpenampilan rapi sebagai contoh untuk diri sendiri dan orang lain. Maka usahanya yang menjadi barometer tentang disiplin bagi Bu Ayu. Pak Sultan ada Pak Sultan. Disiplin positif mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan hal yang bermanfaat. Ibu Rutia mengikuti aturan yang ada secara konsisten. Pak Ruti bagaimana Pak Ruti? Bu Fadilawati, disiplin positif adalah implementasi pencerminan perilaku seseorang dalam hal yang baik dan segala hal yang menjadi karakter. Yang betul-betul ditagi-tagi makannya. Jadi salah satu yang Kalau kamu udah jawab, yang ini tidak lagi oleh Bu Marlina. iya itu asisten kita lagi. Yang tidak muncul namanya di sini tidak mendapatkan snack. Ada ya, mana Ibu Yulia yang saya kenal dengan disiplin positif, yaitu di mana sikap kita tertanam di hati dan pikiran bagaimana bisa mengelola waktu dengan baik. Ada dua ya, sama ya. Ada lagi siapa bergabung? Ibu Pipi. Cara berperilaku dan kebiasaan yang mengarah ke nilai yang baik. Kalau saya untuk kriteria istri impian mungkin duluan ya Bu ya dari situ. Ya, cukup ya. Banyak pengertian budaya disiplin tadi kata Bu Ayu, barometernya itu performance kita. Kata Bu Yulia indikatornya waktu. Kata Bu Eci karakternya. Ini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu ya. Setuju apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bisa meningkatkan disiplin? Terus apakah memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi ada 3 pertanyaan, pilih saja mau jawab di mana, kalau semua orang mau jawab pertanyaan 1, 2, 3 berdasarkan pengalaman Bapak Ibu silakan. Nanti setelah kita belajar ini baru tahu jawabannya yang tadinya di awal, ini hanya di awal ya, pertanyaan semantik yang saya paparkan ini seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Langsung aja. Tanya tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut dari pengalaman saya pribadi, seperti yang hari-hari seperti saya lihat, bahwasanya kalau hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan anak Ibu, justru malah membuat mereka semakin takut dan juga kesalahan yang mereka lakukan itu masih kadang tetap terjadi dan terulang. Jadi menurut saya kalau untuk pendisiplinan dengan perlakuan hukuman, contohnya membersihkan WC atau lain sebagainya itu kurang efektif Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pengalaman aja ya, kita tidak usah berbahasa-basi dan kalimat tinggi, tapi real saja. Silakan Miss. Oke, saya mau menanggapi poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya tidak setuju, karena justru penghargaan memang akan memberikan motivasi pada satu siswa, namun akan melatih kecemburuan pada siswa yang lain. Ya, luar biasa tepuk tangan untuk Miss ya, penghargaannya ya. Satu lagi dari Mas Ayu. Izin Ibu Wakil, menurut saya itu kalau saya di dalam kelas Ibu, kalau saya memberikan hukuman itu yaitu dalam menyanyikan lagu nasional. Jadi bisa membangkitkan jiwa nasionalisme mereka. Jadi beberapa anak itu ada yang tidak hafal lagu nasional. Artinya Ibu Mas Ayu sepakat ya kalau dikasih hukuman, tapi caranya saja berbeda pemberian hukumannya ya. Benar sekali. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya setuju apabila itu hukumannya diberikan dengan hal yang positif, karena yang pertama bukan hanya mendisiplinkan, tetapi juga akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak yang lainnya. Jadi contoh buat yang lain. Terima kasih ya Bu Mary. Masih ada satu lagi? Ya, oke Bu Imul. Cara memberi hukuman kepada siswa ketiga-tiganya itu benar menurut saya, karena kita sesuaikan dengan kenakalan anak atau apa yang dilanggar dari siswa. Misalnya kalau dia dalam hukuman dapat mendisiplin itu dengan hukuman kita lihat opsi dia melanggar apa dahulu itu. Yang kedua yang berhubungan dengan hal positif memberi sampai membaca membaca, kita lihat anaknya, apakah anak itu perlu kita beri istilahnya bukan membersihkan halaman tuh, kita lihat kalau halamannya kotor dia lebih baik kita kasih dia hukuman membersihkan halaman gitu. Yang ketiga memberikan penghargaan sesuai saya kebiasaan seperti dengan Ibu Mas Ayu, mungkin juga memberi hukuman menyanyi, tapi ada satu mungkin siswa itu termotivasi dengan belajar apabila kita memberi penghargaan walaupun hanya permen satu. Misalnya dia ada sedikit pelanggaran atau kurang dalam pembelajaran, mungkin ada yang sedikit setengah atau dalam pembelajaran, kita dengan memberi penghargaan itu dia termotivasi dengan belajar, akhirnya dia ada keinginan untuk belajar. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Imul. Jadi menurut Bapak itu tadi ada yang setuju, ada juga yang tidak. Kalau menurut Bu tadi kan tidak ada yang sama sekali, bahkan anak berulang-ulang. Tapi menurut Ibu yang lain, guru yang lain katanya tergantung, Bu Marina tergantung pada jenis hukumannya. Misalkan kalau dia disuruh menyanyikan lagu kan itu bisa membangkitkan rasa nasionalisme. Kalau menurut Ibu Umum setuju sekali, tertentu kan sekolah yang tadinya halaman kotor karena di siswa melakukan kesalahan bisa jadi halamannya bersih. Terus yang mengenai motif penghargaan tadi, ada yang setuju penghargaan bisa meningkatkan motivasi walaupun hanya memberi satu bungkus permen saja. Menurut Bintia itu hanya berlaku untuk orang yang mendapatkan permen, sedangkan yang lain merasa tertekan ya mungkin ya, jadi tidak menimbulkan suasana belajar yang terlalu kompetitif. Ya, itu kesimpulan dari jawaban Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya paparkan hari ini tentang budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan jadi pasal. Silakan kita lihat kembali Bapak Ibu, ada sebuah hal yang mau kita praktekkan. Jadi bayangkan Bapak Ibu itu mengambil secari kertas, anggap saja kertas itu entah sertifikat rumah, entah apa, pokoknya sesuatu yang paling berharga, dan Bapak Ibu genggam. Misalkan membuka genggaman Ibu Yulia. Ibu Yulia tadi mempertahankan, atau kita praktekkan dulu bisa ya? Coba Ibu Yulia dengan Ibu Eci aja, Ibu lagi nih, silakan. Ibu Yulia menggenggam tangan. Pokoknya gimana caranya? Diknya Kakak David. Biar Ibu Yulia ini mau. Silakan Bu Eci dirayu, diapain? Kayak mau ngomong apa, motivasi apa? Serah. Mau dimarahin juga boleh. Berusaha biar dia terbuka. Iya, berbagai cara. Silakan ya. Ibu Yulia, boleh saya lihat yang ada di dalam tangannya? Tidak boleh. Sedikit saja. Kenapa penasaran ya? Iya. Jadi kalau seandainya Bu Yulia memberikan kertas tersebut pada saya,
Bagaimana kalau siang ini kita makan-makan? Ya, makan-makan mau? Saya tidak tergiur. Nanti pulangnya saya antar, Bu. Tujuan Anda ingin membuka ini apa? Saya ingin melihat kira-kira Kalau bisa silakan membuka genggaman tangan saya. Kalau bisa buka sendiri. jadi kalau saya paksa ketika terbuka, otomatis itu punya saya. Tapi kalau seandainya saya tidak bisa membukanya, anggaplah saya tidak berhasil. Ya, kita mulai ya. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sesuatu dan Ibu Yulia berusaha membujuk Bu Eci agar terbuka genggamannya. Oh ini saya ke marketing ini, buka itu baca. Iya. Bu Eci, Ya, apa kabar hari ini Bu Eci? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Eci, saya ingin apa ya? Ingin mengingat sesuatu dari Bu Eci. Boleh tidak Bu Eci? Tergantung apa yang mau diinginkan. Bu. Saya ingin membuka genggaman yang ada di tangan Bu Eci. Boleh tidak Bu Eci? Ini adalah cita-cita saya. Jadi kalau seandainya Bu Yulia mau melihat cita-cita yang saya tulis di genggaman ini, silakan Bu Yulia buka sendiri. Tetapi kalau seandainya Bu Yulia tidak bisa membukanya, berarti ini adalah milik saya dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Oke, luar biasa ya. Udah, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Dari filosofi kejadian Ibu Yulia dengan Bu Eci, untuk rumah ada yang terbuka. Ada yang bisa memberikan pendapat apa makna dari kegiatan tadi? Apa sih maknanya dari kegiatan gegap ini nggak mau buka? Gantian sekarang ini yang jadi pelakunya kan tidak bisa kira-kira apa makna dari kejadian tersebut? Uniknya di mana tadi? Silakan Pak Dilawati. Artikan apa Ibu Eci sama Bu Lia bahwa saya mengambil kesimpulan dari masing-masing baik dari pihak A ataupun pihak B itu dari gumpalan tangan mereka itu sebenarnya memiliki keyakinan dan konsistensi dari apa yang mereka cita-citakan gitu. Jadi untuk konsistensi itu mereka menggenggam sendiri sampai pada akhirnya mereka merasa itu adalah konsistensi yang memang ada orang yang bisa mereka mempercayainya untuk melihat konsistensi dari diri mereka itu sendiri. Oke, luar biasa bukan sebuah konsistensi atau keyakinan yang sedang dipertahankan kata Bu Lila. Ada lagi jawaban yang lain? Kira-kira filosofi dari kegiatan itu apa? Jadi Bapak Ibu Iya. Perkenalkan dulu Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rulini SPD. Dari kejadian di atas saya menekankan pada prinsip dan pendirian kita. Yang satu mempertahankan haknya, yang satu bekerja keras untuk melihat apa yang maksudnya? Menemukan tujuannya. Ya, menemukan tujuan. Satu mempertahankan, satu berusaha menemukan tujuannya. Oke, tepuk tangan ya untuk Pak Rudi. Nanti ada satu lagi. Sudah diwakili ya. Jadi maknanya apa? Tidak. Ketika Bu Eci juga yang menggenggam tangannya, Bu Yulia yang menggenggam tangannya, apakah Bu Eci berhasil? Tidak. Seperti itu juga kita terhadap murid. Artinya, menurut seorang ahli yang bernama William Kaiser dalam sebuah teori kontrol, kita tidak punya kekuasaan untuk mengontrol orang lain. Jadi benar Bapak Ibu. Kita tidak punya kekuasaan untuk mengontrol siapapun, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalaupun nantinya terbuka ya tangannya Bu Eci, bukan karena Bu Yulia bisa mengontrol Bu Eci, tidak. Tapi karena apa? Karena Bu Eci membiarkan Bu Yulia mengontrol dirinya. Seperti itu keadaannya. Di filosofi ini saya harapkan bisa diterapkan kepada anak-anak ya. Nah ini ilusi kita. Kita selama ini beranggapan Bapak Ibu ternyata kita salah. Saya juga baru belajar. Ternyata salah saya selama ini. Saya beranggapan guru itu bisa mengontrol muridnya. Bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter. Kritik membuat orang bersalah itu jadi berubah maksud kita kan.
Terus yang ketiga, bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Terus ilusi yang keempat, kita masih beranggapan bahwa orang dewasa itu punya hak penuh memaksa. Contohnya saja seorang ibu-ibu, dia sebenarnya tidak punya kekuasaan penuh membuat anaknya mau makan pada jam itu, tidak. Kenapa tidak? Kita tidak bisa mengendalikan mengontrol orang lain. Kalaupun anak itu makan, maka pada saat itu dia sedang rileks, dia sedang melepaskan diri dia, membiarkan ibunya mengontrol dia. Seperti itu juga murid kita di sekolah, Bapak Ibu. Paham ya? Nah, ini perbandingannya. Selama ini kita menggunakan stimulus respon. Ada apa? Ada stimulus, ada jawaban. Tapi sebenarnya ini teori kontrol ya. Ini teori kontrol ini dikemukakan oleh Bapak William Glasser. Yang kedua, perilaku buruk. Dulu kita menganggap kalau buruk itu sudah pasti jadinya kesalahan. Perilaku buruk adalah sebuah kesalahan. Tidak. Sebenarnya orang itu berperilaku karena ada tujuannya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini melakukan sesuatu tidak ada tujuan. Selagi masih ada akal di lengkap di kepalanya ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, kata teori kontrol. Kata teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kata teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan ini tadi sama ya, katanya tadi saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya tidak, Anda tidak bisa mengontrol siapapun. Kita bisa mengajak kerjasama, memberikan konsekuensi ya, tidak hanya langsung ketika gagal dipaksa, tidak. Kita bisa berikan alternatif pilihannya seperti ini. Kalau kamu melanggar, tidak langsung memaksa kamu seperti ini, tidak. Seperti seorang ayah atau seorang orang tua yang memaksakan cita-cita kepada anaknya, kamu harus jadi ini, tidak. Seperti itu teori stimulus respon. Tapi orang tua yang bijak itu akan memberikan ya banyak pilihan-pilihan. Kemana minat dan bakatmu? Apakah mau menjadi penyanyi kah, presenter kah, jadi guru kah, jadi dokter kah? Silakan dia mengembangkan sesuai yang menang. Oh, di sekolah ini saya yang paling berkuasa. Ada stimulus menang kalah. Tapi menurut Bapak Glasser teori kontrol tidak ada. Sebenarnya kalau kita menyelesaikannya secara kolaborasi tadi menggunakan alternatif pilihan, maka pola berpikir itu hanya menang dan menang. No kalah, tidak ada orang yang di bawah kita posisinya sama. Seperti itu Bapak Ibu yang memahami teori kontrol. Nah ini yang perlu dipelajari sebanyak ini ya. Ini nanti filenya saya bagikan kok ke Bapak Ibu ya, biar bisa belajar lagi. Ini luar biasa Bapak Ibu manfaatnya. Seperti tadi teori kontrol dari Bapak William, katanya tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus yang kedua, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak ada tujuannya. Tadi model berpikir yang menang-menang. Terus ke bawah-bawahnya ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Apa sih yang memotivasi siswa, teman kita, guru itu melakukan sesuatu? Nah ini 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Nanti Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu itu sudah di posisi mana? Terus lagi, apa sih kebutuhan dasar manusia? Apa hubungannya dengan kita sebagai guru? Untuk memahami 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, memahami teori kontrol, memahami teori motivasi, nanti kita lihat. Nah ini tadi ya, disiplin yang sudah ya Bapak Ibu tadi katakan di padlet saya tadi sudah bagus sekali. Ini katanya disiplin artinya belajar Bapak Ibu. Dimana ada kemauan kita yang berlaku. Misalkan ya saya ke sekolah datangnya paling awal. Bukan karena saya datang terus misalnya. Bukan karena saya harus mendapatkan pujian dari pimpinan saya, dari Bu Dian, tidak. Seperti itu maksudnya belajar menggali potensi. Oh saya ini orangnya rajin, ritme kerja saya bagus. Tetapi orang tidak mengetahui tujuan saya itu sebenarnya apa. Nah tujuan yang baik tadi adalah ketika ada nilai yang ingin saya tanamkan. Saya ingin membiasakan diri saya itu pernah hujannya deras. Ternyata di sana rata-rata anaknya guru pakai roda 4. Saya waktu itu roda 2 sampai ujung jatuh kepleset menembus hujan yang begitu kencang dan saya basah. Kenapa? Karena tidak ada toleransi. Kenapa? Itu sudah ada. Ketika saya lihat saya sendiri memang yang belum ada. Kenapa saya lakukan itu sudah terbiasa? Ingin menanamkan tanggung jawab. Dan ini ketika saya kembali ditugaskan di sebuah daerah terpencil di ujung perbatasan yang tidak ada satupun pengawas yang mau berkunjung di sana, saya bangga terhadap diri saya sendiri. Saya tetap melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Ternyata benar dan itu membentuk pribadi saya. Saya tidak berharap pujian. Jadi dimanapun kita berada, mau siapapun dia, lakukan itu, carilah nilai apa yang ingin kamu kembangkan dan itu akan terjadi. Saya ingin mengembangkan jadi orang tanggung jawab. Kalau itu konsisten maka akan terbentuk Bapak Ibu.
Jadi tidak bisa juga dengan serta-merta berpura-pura tanggung biasanya kembali lagi. Tidak ya, seperti kata pepatah, orang bersin itu tidak bisa ditahan. Jadi kalau ada teman kita siapapun berpura-pura baik, berpura-pura sudah berubah, maka dia akan kembali ke habitnya awal. Kenapa? Karena tidak bisa disembunyikan. Bersin itu tidak bisa ditahan Bapak Ibu, pada saat dia harus keluar ya sudah seperti itu. Tapi karena dia prosesnya tadi boleh saya lakukan, maka ketika saya pun ditempatkan di sekolah baru, saya tidak mengenal apa-apa, saya lebih mudah beradaptasi, lebih bisa menyesuaikan diri, dan lebih bagusnya Bapak Ibu kita itu harus jadi orang yang ketika kita datang orang senang, ketika kita pergi orang akan menangis, jangan sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Jangan dibawa balik Bapak Ibu. Nah ini ada nilai kebajikan universal. Apa itu nilai? Itu yang kata saya tadi. Lakukan sesuatu karena ada nilai yang ingin kita hadapkan pada diri kita, yang ingin kita tuju. Itu nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulianya yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi katanya tadi kan memang kita setiap orang itu berperilaku ada tujuannya, entah tujuannya baik, entah tujuannya jelek. Kalau kita mengaitkan nilai kebajikan pasti apa yang akan terkembang? Motivasi dari diri kita. Karena motivasi itu dari bawah, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau yang dari diri sendiri itu akan lama bertahannya. Tapi kalau yang dari luar tadi tidak lama konsistensinya. Nah, kalau yang anak-anak kita Bapak Ibu, seperti sekarang kurikulum merdeka, apa nilai kebajikan yang ingin dicapai bagi anak-anak kita Bapak Ibu? Kita berharap jadi kesuksesan satuan pendidikan salah satunya akan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Nah ini indikasinya sekolah tersebut. Apabila sekolah itu sudah anak-anaknya beriman dan bertakwa, terbentuk anak yang mandiri, anaknya berpikir kritis, berkebinekaan global, sukanya gotong royong, dengan profil pelajar Pancasila. Ketika saya butuh ini Bapak Ibu, bisa mengulang nggak? Ada yang silakan ambil linknya, mana linknya tadi? Ada. Saya Muhammad Zainuddin, saya akan menjawab pertanyaan dari profil pelajar Pancasila tadi. Yang dimana yang pertama ada yang bernalar kritis, yang kedua dimensinya itu bergotong royong, yang ketiga berkebenekaan tunggal ika, kebenekaan global, yang keempat mandiri belajar. Mandiri aja. Terus apa lagi? Yang kelima beriman dan bertakwa, dan yang keenam kreatif. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Mungkin kalau di kelas ini doi hukuman, penghargaan, restitusi seperti yang saya tanyakan di awal tadi, ini akan terjawab setelah kita mempelajari ini. Pertama, teori motivasi. Ada 3 hal yang membuat orang melakukan motivasi. Ada yang sifatnya internal, artinya dari dalam. Ada yang sifatnya eksternal, artinya dari luar. Jadi siswa kita, Bapak Ibu lihat dulu, sebenarnya anak ini sedang nanti Bapak Ibu terutama wali kelas dia akan tahu kenapa dia bersikap seperti ini. Oh, sudah belajar teori motivasi. Ternyata ini motivasinya seperti ini. Jadi motivasi yang pertama, dia melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Pernahkah bertemu dengan situasi seperti ini Bapak Ibu? Pernah pasti ya. Anak-anak itu cuma takut dihukum. Kalau dia akan melambat suruh pasti bersih-bersih, ya. Dia katanya cepat, ternyata yang memotivasi Pak dia lebih bagus. Tapi kita tidak tahu apa yang memotivasi anak tersebut. Ternyata yang memotivasi dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, menghindari hukuman. Ini motivasi ini sifatnya eksternal dari luar. Ada hukuman yang dibayang-bayang, hukumannya seperti ini. Oh aku kalau pulang malam anak gadis yang bilangnya, oh ini pasti udah ditegur oleh bapak aku udah di depan. Dan itu motivasinya eksternal ya, kita dulu ya. Ya mestinya kita dulu ya, zaman-zamannya kita ya. Motivasi eksternal, aku pulang harus sudah pulang jam berapa. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ada juga anak itu yang berperilaku karena dia tidak ngarepin imbal. Tadi sudah janjiin aku kalau aku jadi siswa terdisiplin aku dibelikan baju. Ya. Oh Bu Marina sudah janjiin aku kalau aku ini aku dapatnya itu. Nah, ini sudah saya terapkan Bapak Ibu. Kalau boleh bercerita sedikit ya Bu Miranda, Bu Putri, akhir kemarin itu saya menerapkan audisi sayembara sepatu cantik. Jadi siapa aja yang belum tahu, apa sudah tahu Pak? Audisi sepatu cantik ini bagi rekan-rekan saya
yang memiliki ritme kerja bagus, disiplin segala macam, itu akan saya berikan sepatu kerja. Walaupun yang nominalnya tidak seberapa, saya pikir itu kenang-kenangan dari saya dan saya berharap apapun saya lakukan ya untuk membuat sekolahnya jadi bagus, apa yang saya bisa seperti itu. Tapi yang di luar kemampuan saya mungkin tidak. Itu mungkin terbesit di benak saya. Apa harus saya pakai cara seperti ini? Benar ya teman-teman. Ini karena teori motivasi. Walhasil tadinya akhirnya saya tidak dapat memutuskan dan hasil apa-apa. Hadiahnya itu dibagi rata ya Bu Meria dibagi 6. Selanjutnya orang itu melakukan sesuatu yang memotivasi dia adalah untuk menghargai diri dia sendiri. Saya ini pengen jadi orang yang seperti apa. Terus apabila saya melakukan ini, nah inilah Bapak Ibu tingkatan motivasi terbaik. Yang kata saya tadi, ada nilai yang ingin kita kembangkan dari dalam diri kita. Mau jadi orang yang seperti apa? Nah seperti inilah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin berperilaku, anak-anak kita juga hidupkanlah motivasi internal yang ada pada diri mereka, bukan eksternalnya. Bukan berarti penghargaan tidak bagus, hukuman tidak bagus ya. Nah, ini yang kita bahas tadi tentang penghargaan. Penghargaan ini ada sisi positif Bapak Ibu ya. Tapi penghargaan ini ternyata ada juga sisi negatifnya ketika kita memberikan penghargaan. Itu penghargaan bisa merusak hubungan. Benar loh Bapak Ibu, ini beneran. Benar terjadi. Penghargaan bisa merusak hubungan beneran. Kalau suami cantik tadi saya kasih ke satu orang saja, mungkin yang merasa bestie saya, ibu kali memang kali aja. Itu mungkin tidak diomongin ya, tapi di dalam hatinya tidak adil. Itu sudah merusak hubungan ya, contoh kecilnya saja. Penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik, benar ya? Kenapa? Karena ya penghargaan tadi kan maksudnya itu eksternal, sesuatu yang ada dari luar, bukan yang dari dalam. Maka apa kelemahannya? Dia tidak stabil Bapak Ibu, tidak terus, terutama imbalannya adalah materi. Itu akan membuat anak berpikir materi yang dia kejar. Tuh, kalau besok ibu mengadakan ini lagi, tapi tidak ada imbalannya, mungkin dia kendor. Enggak mau, ada ini, jawabannya enggak Bu. Itu. Jadi jangka panjang itu tidak kita dapatkan. Kita kan pengen membawa orang disiplin, tapi hadiahnya kita berikan hadiah ini. Ketika tidak ada yang hadiahnya tadi itu tidak stabil apa yang kita tunjukkan tadi. Itu efek negatifnya ya. Nah, tapi ada Bapak Ibu penghargaan yang diperbolehkan ya. Kita boleh melakukan penghargaan ini, memberikan penghargaan misalnya tidak hanya berwujud materi Bapak Ibu, memberikan piagam, memberikan tanda bintang. Anak-anak yang berhasil datang pagi hari ini bintangnya 5 ditulis di sini. Ini akan memotivasi. Itu tidak apa-apa karena tidak menimbulkan kecemburuan ya. Ada hal-hal yang diperbolehkan. Nah, coba kita jawab sama-sama Bapak Ibu ya. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Nah, ada kira-kira ada yang tahu nggak apa sih beda hukuman dan konsekuensi? Ketika anak datang telat, kaget, kamu tahu hukuman kamu? Nah, satu sisi saya ngomong seperti itu. Tapi berbeda lagi ketika saya ngomong, kaget, kamu tahu konsekuensi apa yang harus kamu bayar? Apakah sama antara konsekuensi dengan hukuman? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Sama nggak antara konsekuensi dengan hukuman? Coba kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ada yang konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tergantung perjanjian dari guru dan siswanya. Tergantung perjanjian guru dan siswa, jadi belum tahu. Apa? Yang lain? Hukuman. Dia disuruh push up karena nggak bawa masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman lagi. Gantiin kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ini sudah konsekuensi ya. Tapi kamu gantinya kertas juga. Konsekuensi. Ada kamu kan ini perbedaannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Oke. Apa ada yang hukuman deh? Konsekuensi ya. Lanjut lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah.
ada kurang ya, murid disuruh tidak, bukan untuk ya, tidak menggunakan sepatu di sekolah karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Jadi dilepas atau ceker ayam karena terkait pelanggarannya sepatu hitam tadi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu Eci. Hukuman. Uniknya coba Bu Eci. Apa alasannya Bu Eci di konsekuensi? Pipi apa alasannya di hukuman? Silakan Bu Eci. Baiklah, sebelumnya saya akan mencoba untuk membedakan terlebih dahulu Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu lebih kepada efek berlebihan untuk pelaku pelanggarannya. Tapi kalau seandainya hukuman itu lebih mengarah ke hal-hal yang bisa dikatakan lebih membebankan untuk yang melanggar. Jadi contoh kalau seandainya dilihat dari segi tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, itu lebih ke hukuman karena satu pelakunya itu lebih bisa dikatakan tidak ada manfaat dalam artian fisik yang diambil. Sedangkan konsekuensi itu lebih ke arah contoh mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Artinya apa? Tidak ada yang dirugikan seperti itu. Jadi kalau seandainya menurut saya tidak terlalu berlebihan kalau kita menyuruh dia tidak bersepatu karena tidak apa dia juga karena tidak terlalu berat intinya ya ganjarannya. Bu Pipi, ke Bu Pipi silakan Bu Eci. Tadi katanya menurut saya kan murid disuruh untuk menggunakan sepatu seragam sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam karena kan biasanya murid kan sudah mengetahui aturan atau tata tertib sekolah. Jadi sehingga untuk memberikan efek jerah kepada siswa untuk melakukan kesalahan terhadap kesalahan yang diberikan sehingga diberikan hukum itu untuk memberikan perubahan terhadap dirinya. Ada efek jerah sehingga memberikan motivasi baik eksternal maupun memberikan motivasi internal dari kepada siswa tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pipi. Ada lagi yang mau menanggapi hukuman atau konsekuensi? Sepatu yang dikenakan di sekolah harus hitam, sedangkan murid melanggar aturan itu sepatunya tidak memakai warna hitam dan disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi itu kategori hukuman karena sudah disepakati di sekolah dan juga sudah termasuk dalam aturan sekolah yang berlaku. Jadi termasuk dalam pelanggaran yang berhak untuk dihukum. Oke, tangan untuk Pak Jai. Ya. Satu lagi nanti baru saya lihat. Ada yang bilang konsekuensi ada hukuman, tapi sebenarnya Bapak itu sudah hampir tahu hukuman sih. Yang terakhir, ini hampir mirip ya. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik. Hampir sama dia sama-sama lari. Lari di lapangan basket 2 kali, tapi tadi karena terlambat. Tapi ini kasusnya berbeda, dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini konsekuensi atau hukuman yang mau jawab? Apa ya? Silakan Bu Mary. Ada mikir nggak di sini? Konsekuensi. Ini kan ada perbedaan ya. Sama-sama lari nih. Silakan Bu Mary. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat sebelum untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu konsekuensi karena sudah ditetapkan secara bersama karena itu konsisten berarti siswa. Keempat, konsekuensi. Ini aja ada kesepakatan ada kertas diganti dengan kertas. Nomor 5 juga ada resiko dia menumpahkan air. Nomor 6 hukuman itu ternyata ya. Hukuman yang termasuk dalam nomor yang terakhir adalah konsekuensi. Garis besarnya saja Bapak Ibu, yang namanya hukuman dia lebih diserang fisiknya, menyakitkan, gitu ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu juga harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Hukuman itu menyakitkannya dalam waktu jangkanya lama, akan berbekas bahkan. Tapi kalau konsekuensi karena kesepakatan seperti tadi dia tidak akan timbul efek apa-apa pada anak. Ini ada kaitannya. Terus konsekuensi artinya ada kolerasi. Misal Bapak Ibu ini sering pembelajaran di sekolah kita juga ya. Anak datangnya telat, disuruh hormat ke tiang bendera sampai jam 10. Itu apakah merubah dia? Tidak Bapak Ibu. Itu hukuman Bapak Ibu, itu bukan konsekuensi. Kenapa saya katakan tidak ada hubungannya keterlambatan dia dengan hormat kepada bendera? Nah itu ya. Kalau dikatakan hukuman ketika tidak ada hubungannya kasus dia ini dengan melakukan yang ini, kasus dia dengan melakukan yang ini, apakah ada hubungannya? Kalau ada hubungannya itu namanya konsekuensi. Seperti
Disuruh lari, ini juga disuruh lari, tapi beda kasusnya. Ini terlambat. Tapi kalau ini PJ Okta loh, tidak ada ruginya. Itu sekali melatih otot ya kayak ada pemanasan segala macam. Ada korelasi positifnya itu dinamakan dengan konsekuensi. Tapi sampai di sini paham ya? Apa hukuman, apa konsekuensi? Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu, saya juga baru paham di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar sih, kalau sesuatu itu menyakitkan, artinya Bapak Ibu sudah menerapkan hukuman kepada anak itu, bukan konsekuensi. Apalagi kalau berbekas. Ada saya dulu kemarin disuruh mengupload foto guru di sosial media, mohon maaf tidak boleh saya sebutkan, itu disuruh menghapus oleh anak. Saya di DM-nya, hapus Bu foto orang itu, saya tidak suka melihat dia dari sebelah itu. Sebegitunya anak, kenapa? Dendam, karena ketika masa-masa sekolah dulu terlalu sering melakukan tamparan melayang ke mukanya. Dan anak itu sekarang sudah menjadi TNI. Itu postingan dia, bukan foto orang itu yang saya hapus. Saya juga minta ke kakak-kakak teman saya, postingan saya yang saya hapus seolah tidak pernah terjadi. Tapi saya berdiem secara pribadi. Itu Bapak Ibu kan membekas loh. Dan kalau pernah melihat sesuatu ya, apa yang akan diingat oleh apa yang akan diingat oleh seorang murid di masa depan itu bukanlah materinya, tapi bagaimana cara guru memperlakukan anak itu. Itu benar Bapak. Dia tidak akan mengingat ibu Mardika guru matematika, tidak. Mungkin saja dia akan mengingat saya pertama kali mencintai matematika karena saya belajar dengan Bu Mary. Saya pertama kali mencintai jadi anak yang patuh, nurut karena wali kelasnya Mistia. Mungkin itu yang akan ada di bekas anak-anak. Saya pertama kali merasakan makan bersama karena diajak oleh wali kelas saya Bu Eci pernah liputan di kelas. Itu yang akan membekas di anak-anak dalam jangka panjang. Terus hukuman tadi, anak akan benci dengan kedisiplinan. Dia melakukannya terpaksa, tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai. Situ ya perbedaannya, dia akan menghargai. Hukuman tadi sifatnya maksa. Kalau ini stimulus tanggapan, ada ini, ini bayarannya. Kalau saya melanggar ini, ini itu perbedaannya. Terus ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi dia akan menyesuaikan diri seperti terlambat lari ke jauh tadi. Aku kalau belajar pasti nanti disuruh ini, dia akan menyesuaikan diri dengan temannya. Kalau ini tadi menyakiti diri sendiri. Ada kan anak yang terlalu sering dimarahi oleh orang tuanya itu dia tangannya ya. Itu karena apa? Ini tidak terlalu banyak hukuman di keluarganya itu dikasih, bukan konsekuensi, bukan pilihan-pilihan yang dihadirkan orang tuanya, tapi langsung menjudge. Hasilnya anak akan menyakiti diri dia sendiri, bukan orang tuanya, tapi dia sendiri sudah membenci dengan diri dia sendiri. Jadi anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dia akan mulai bohong Bapak Ibu. Tadi kemana Ibu lihat ini? Oh sudah ada kebohongan. Tapi kalau konsekuensi tadi anak akan belajar mematuhi peraturan. Terus ini ada marah, dia merasa bersalah, dipermalukan, dia apalagi di depan umum dia merasa dipermalukan. Pembelajaran Bapak Ibu untuk kita semua. Ini saya juga dapat masukan dari Bu Ayu juga ya. Ketika ada satu kasus anak dipanggillah si A melakukan pelanggaran masuk ke kantor, karena kita punya ruang BK ya. Tolong kalau yang memarahinya cukup Bu Ayu saja, guru yang memegang saja. Jangan guru lain ikut-ikut. Itu tidak sadar Bapak Ibu mental anak itu ke bawah. Kita yang membulinya biasa, tapi kita tidak tahu sampai rumah itu mungkin membekas. Wah, tadi itu salah ini, aku bukan jadi yang ceknya. Nah, jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Yang satu yang kasus yang lain ikut-ikut itu tidak diperkenankan ya dalam ilmu konseling ya Bu Ayu ya. Memang karena keterbatasan kita tidak punya ruang sendiri pembelajaran bagi kita. Ketika ada satu kasus anak sejauh bisa jadi masukin ke sini. Ya biarlah dia berurusannya dengan siapa, dengan Ibu Fadila silakan dengan Ibu Fadila. Biarkan mereka menyelesaikannya. Kita tidak perlu campur. Jangan tambah mendorongkan mental anak tersebut. Dia sudah salah, akan merasa bersalah karena dipermalukan dan dia akan merasa sangat tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi tadi, anak itu memang kehilangan hak. Dia hanya dibuat tidak nyaman saja. Konsekuensi tadi ya Bapak Ibu, bukan berarti kita membiarkan dia dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak panjang. Kehilangan hak, tapi untuk sementara. Diasingkan tapi sementara, tidak membuat sesuatu yang membekas di dalam dirinya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi? Kita lanjut ya, kalau nggak ada ya, jelas ya. Nah, ini restitusi Bapak Ibu ya. Mungkin ada nggak yang pernah dengar kata-kata restitusi? Saya bersyukur ya mengikuti pendidikan guru penggerak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, ilmunya yang
ingin saya serap sebanyak mungkin. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, cukup babak belur Bapak Ibu. Saya harus tidur jam sekian karena harus belajar, harus ini, harus itu. Tapi alhamdulillah banyak sekali yang saya dapat. Saya bisa berbicara seperti ini mungkin karena fasilitator saya fasilitasi, karena kegigihan saya membaca, karena teman-teman saya berada di support system yang baik saling mendukung. Dan inilah kali pertama saya mengenal kata restitusi. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa itu restitusi sebelum saya bergabung di PGP. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu ya, anak kita itu melakukan pelanggaran. Kita ada dua pilihan, kita akan membuat dia terasingkan atau dia bisa kembali lagi normal ke kelompok dia, tapi dengan karakter yang lebih bagus lagi. Tuh, itu yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini adalah mencari solusi. Nanti setelah ini akan saya tayangkan apa sih restitusi itu, apa videonya itu beneran saya sudah membuat dengan anak OSIS kemarin. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Jadi biasakanlah di sekolah, saya akan menularkan juga yang terutama guru-guru piket ya. Ketika ada pelanggaran, selesaikanlah dengan restitusi, bukan dengan hukuman. Seperti itu. Kelihatannya buat aku hukuman aja ya kalau pelakunya. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita konsisten, kata Bapak Wasil saya, maka anak itu akan bijaksana. Saya masih tertantang dengan omongan beliau. Ketika kita konsisten melakukan ini berlala, apa sih manfaatnya? Anak itu akan berubah menjadi karakter yang bijaksana. Bukan karakter pendendam, bukan karakter berpura-pura, itu kan bijaksana. Oke, hari ini si Fahri terlambat lagi. Sampai kapan Bu Marina kita restitusi? Tidak lelah, maka akan terbentuk. Tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah proses ya. Jadi restitusi itu kita menawarkan sesuatu, tidak memaksa. Dia bisa memperbaiki hubungan anak tadi yang katanya restitusi itu dia sebenarnya gagal, tapi dia kembali dibawa ke kelompok dia dalam karakter yang lebih kuat. Kita bagaimana cara mengubah dari yang tadi anak yang gagal menjadi anak yang sukses atau tidak gagal lagi dengan proses restitusi. Dia bersalah, tapi dia tidak merasa sebagai terdakwa, seperti itu bahasa umumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti kita lihat kasus ya di TV. Sebelum buktinya kuat segala macam, apakah boleh orang itu dikatakan terdakwa? Tidak. Dipanggil saja tidak boleh. Kalau bukan kata terdakwa, baru dia bisa memenuhi panggilan polisi segala macam. Ketika memang benar-benar, apalagi yang belum jelas kasus atau apanya ya arahnya. Terus restitusi ini, nah kita harus tahu dulu Bapak Ibu, sebenarnya kenapa anak ini ngelakuin ini? Pastilah ada kebutuhan dasar yang mendasari dia. Kan kata teori kontrol tadi, orang itu bertindak karena ada tujuannya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang apa sih yang anak ini pengen? Pasti ada loh Bapak Ibu. Seperti kata Profesor Yohanes, tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Tidak ada anak yang malas. Hanya saja anak tersebut belum bertemu dengan guru yang tepat. Anak tersebut belum punya kesempatan belajar dengan guru yang baik dan guru yang mempunyai metode belajar yang baik. Sayangnya anak tidak bisa memilih. Seperti anak saya, kalau saya suruh pilih, di guru itu bagus, kamu masuk kelas D saja. Tapi dia tidak bisa memilih, dia acak. Itu, hanya saja itu. Dia belum punya kesempatan. Misalnya anak-anak ini dilatih oleh Profesor Yohanes yang tidak bisa perkalian. Anak Papua Bapak Ibu yang katanya terujung 6 bulan dibina sama Pak Yohanes, bisa menjadi juara 1 tingkat dunia Olimpiade Matematika. Kenapa? Dia berkesempatan belajar dengan orang yang kompeten. Beda dengan yang tadi, saya tidak pernah punya kesempatan diajar. Sebenarnya aku pengen ketemu guru itu, tapi tidak pernah ketemu. Nah, maka berbahagialah Bapak Ibu kalau menjadi salah satu guru yang kehadirannya ditunggu-tunggu. Itu indikator Bapak Ibu sudah berhasil. Selanjutnya restitusi, fokus pada solusi. Apa sih solusinya? Bukan nyari lagi siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Dan restitusi akan mengembalikan murid yang tadinya dia merasa berbuat salah, dia akan kembali kepada kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, nanti akan saya ulang lagi restitusi tadi. Biar jelas ini saya akan melanjutkan slide-nya saja berlanjut. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu wali kelas tadi sudah buat keyakinan ya. Wali kelas 71 sampai 94. Wali kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Ini
saya berharap ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Berbeda antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Beda Bapak Ibu. Benar-benar berbeda. Harus tahu perbedaannya. Peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Saya contohkan peraturan kelas. Dilarang merokok di kelas ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Itu bukan keyakinan. Apa perbedaannya? Benar, keyakinan kelas itu hadir dari kesepakatan kelas tadi, dari peraturan tadi. Benar Bapak Ibu, langkah-langkahnya. Jadi keyakinan kelas tadi hadirnya dari peraturan tadi. Tapi tidak ada lagi kalimat negatif di keyakinan kelas. Tadi kan ada dilarang membuang sampah pada apa? Dilarang membuang sampah sembarangan, itu kalimatnya negatif. Tapi kalau keyakinan kelas atau wali kelas yang membuat keyakinan itu diubah kalimat menjadi apa yang lebih baiknya? Buanglah sampah pada tempatnya, masih kalimat perintah. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya boleh, membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kalimat negatif di sana ya, membuang sampah pada tempatnya. Jangan datang telat lagi ya. Itu peraturan kelas, bukan keyakinan. Kalau di keyakinan sudah berubah jadi kalimat positif. Apa? Datang tepat waktu. Jangan main HP ya di kelas, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan apa? Bisa kalimat bermacam-macam. Tujuannya tadi apa? Tujuannya tadi kan biar anak fokus, bisa jadi fokuslah dalam belajar. Jangan sembarangan meletakkan barang punya kamu di kelas. Itu peraturan. Tapi kalimat apa keyakinan tadi apa? Meletakkan barang sesuai tempatnya. Itu Bapak Ibu ya perbedaannya ya. Jadi pada keyakinan kelas tidak ada lagi kata dilarang, kalimat negatif. Tapi keyakinan kelas itu hadir dari kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu pertama ajak anak-anak yang diskusi, ayo anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Jelas itu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan antara guru dengan murid, tapi di dalamnya ada nilai-nilai yang mau kita penuhi. Dan apabila kita langgar, ada konsekuensinya. Itu dulu Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu keyakinan kelasnya sepapan tulis. Tapi anak lupa. Apa bu keyakinan kelas itu yang melanggar tadi? Ingat ya, biarkanlah dia 5 butir, 4 butir, 3 butir, 6 butir. Tapi dia ingat dan itu benar diterapkan. Seperti itu. Dan jangan kita sendiri yang membuatnya. Libatkan anak-anak. Biar anak-anak kita bikin dulu. Pasti anak kan nggak tahu yang mana keyakinan, mana peraturan. Bapak Ibu kan udah ngerti sekarang. Aku nak kira-kira ini bu, tidak boleh bawa HP. Tulis di depan, tidak boleh bawa HP. Apa lagi nak? Jadi bu, jangan buang sampah sembarangan. Kita tulis jangan buang sampah sembarangan. Tak boleh terlambat bu, tidak boleh terlambat. Jangan tidur di kelas bu, jangan tidur di kelas. Nah, ini namanya peraturan nak. Kasih tahu. Ibu mau mengubah ini kan masih negatif nih kalimatnya nih. Ibu ubah dulu menjadi kalimat positif. Maka itu yang dinamakan keyakinan. Kita ubah dulu yang tadi. Jangan datang terlambat. Kita ubah apa nak? Kan ada datang tepat waktu. Nah, itu masuk nggak ke keyakinan? Sepakat anak-anak ini dijadikan keyakinan kita. Sepakat bu, apabila melanggar bagaimana? Nah, buatlah kesepakatan apabila melanggar. Seperti itu langsung. Ketika dia melanggar, karena Bapak Ibu ya, dengan menerapkan keyakinan, kita itu pengen ada nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak seperti tadi ya, menjaga kebersihan kelas tadi. Keyakinan ini datang tepat waktu. Kira-kira nilai apa yang kita harapkan? Iya, kedisiplinannya. Bapak Ibu ini coba dari dulu, yang mana kesepakatan kelas, yang mana keyakinan. Kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan atau kesepakatan? Iya, kesepakatan. Kalimatnya berpaku Bapak Ibu. Kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan. Nanti coba lihat ini tadi. Jangan tidak tunjuk tangan kalau ibu menjelaskan. Nah, itu kan kalimatnya negatif kan? Tapi kalau mau keyakinan kan seperti ini. Aktif dalam pembelajaran. Nah, ingat dan nanti ada ketika kita menjelaskan anak itu dia Bapak Ibu kita hampiri. Nah, udah ada keyakinan kelas yang dilanggar tadi. Apa bu? Dia ingat karena tadi kalau ibunya buat 4. Memang itu yang semester 1 4 yang pengen dia terapkan. Oh iya bu, aku tadi diem baik. Mana yang dilanggar Alda? Itu bu, aku
aku tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi konsekuensi bukan hanya pajangan saja. Maka ketika anak melakukan pelanggaran, kita kembalikan lagi yang mana yang sudah dilanggar, keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah dilanggar. Yang ini tadi, kawan yang tadi buang sampah, dipanggil lah. Tadi dipanggil oleh Listia, apa jangan melanggar keyakinan kelas itu, pasti panggil. Yang mana yang dilanggar? Menjaga kebersihan sekolah tadi, kelas atau sekolah atau kelas itu. Apa nilai yang ingin kita tanamkan di sini adalah nilai tanggung jawab, ya kan? Anak-anak membiasakan diri ya, kebersihannya juga. Nih berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kita konsekuen Bapak Ibu. Apabila ini memang terpajang di kelas kita, jangan tahu anak pulang. Adik anaknya yang nyeletuk ibu-ibu di melanggar keyakinan yang nomor 3. Adik bukan berdoa sudah. Aku begitu nak menghukum. Nah lalu kita dibalikkan anak-anak. Sekarang sudah cerdas ya. Buatlah tidak terlalu banyak Bapak Ibu. 5 butir asal dia bisa disepakati. Terus kamu Bapak Ibu jelaskan. Nah ini sebenarnya nilai yang mau Ibu tunjukkan. Kalau kamu datang ke waktu ini tanggung jawabnya nak. Itu yang mau kita ukur. Apabila kamu tidak datang ke waktu tadi, ini ya konsekuensinya, silakan dibuat kesepakatan. Sampai sini ngerti nggak Bapak Ibu cara berkeyakinan kelas? Mengenai desainnya kan sudah canggih ya Bapak Ibu ya. Silakan memanfaatkan media tanpa atau apa aja yang ada. Mau buat dari pamflet dari sosmed itu kan udah banyak. Tinggal dapat foto kita aja taruh di sana, sudah ada posternya. Maka kadang sudah ada, disesuaikan saja. Keyakinan kelasnya Listia 8 mungkin tidak sama dengan yang di sebelah. Di Budila mungkin banyak anak cowoknya yang perlu ekstrim, banyak keyakinan yang harus dibuat. Oh di kelasnya Berimu anteng-anteng saja, saya tidak perlu kemarin ada 10 keyakinan kelas. Kami sudah aman 5 saja, tapi silakan berbeda. Disesuaikan saja dengan kondisi kelasnya. Dan semua anak wajib tahu, bukan gurunya yang membuat, tapi sepakatilah dulu. Silakan Bapak Ibu wali kelas ya, mulai besok yang belum membentuk keyakinan kelas ajak anak-anak berembuk. Jadi keyakinan kelas tadi lahirnya dari ada peraturan kelas dulu. Setelah peraturan kelas, kalimat negatifnya tadi dibuang menjadi kalimat positif semua, itu adalah keyakinan kelas. Terus tunjukkan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin Bapak Ibu harapkan. Seperti ini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kata peraturannya. Nilai apa yang ingin diharapkan? Nilai tanggung jawab. Dilarang ganggu orang lain. Apa yang mau kita harapkan dari buat peraturan seperti ini? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, artinya kita berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai yang ingin kita terapkan di sini? Keselamatan semua orang. Bergantian atau menunggu giliran, itu membiasakan budaya antri atau bersabar. Gunakan masker. Apa nilai kesehatannya yang mau ditonjolkan? Keselamatannya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatannya yang mau dijaga. Jadi setiap membuat keyakinan itu pasti ada nilai yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Nah ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita pun sendiri melakukan sesuatu. Saya minum dulu Bapak Ibu. Semangat ya teman-teman, semangat ya. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Seperti itulah kita memandang peserta didik kita yang posisi jauh jadi terus. Coba lihat, kata seorang ahli, 1 saja dari 5 ini tidak terpenuhi akan terjadi penyimpangan Bapak Ibu. Akan terjadi pelanggaran. 1 loh, bagaimana jika yang tidak terpenuhinya 2, 3, 4, 5. Kita lihat berita-berita. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya. Seorang anak membunuh ibunya. Bukan hal yang biasa lagi, bukan hal yang luar biasa ya. Kalau zamanan dulu, aneh, dengan seperti sekarang seperti sudah santapan berita-berita seperti itu kita buka IG, luar biasa. Ternyata apa yang mendasari orang-orang itu melakukan sesuatu? Ada 5 kebutuhannya. Yang pertama, setiap orang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Benar nggak? Benar. Kalau anak itu dibenci terus, tidak diterima itu di kelas itu, maka lihatlah dia akan berperilaku yang aneh sendiri, nyari-nyari perhatian. Itu karena ada apa? Karena kebutuhan dia belum terpenuhi. Istri dengan suami, yang suaminya cuek,
lagi penguasaan ini setiap orang itu kadang-kadang ya ada motivasi seperti mengikuti guru penggerak. Ada orang yang memang dari awal dia ikut pengen jadi seorang pemimpin dan itu bagus, saya tidak bisa menyalahkan. Setiap orang punya motivasi. Ada orang yang ikut itu karena dia tidak ingin tertinggal. Ada orang yang ikut itu karena dia menyukai hal-hal yang baru. Ada orang yang ikut itu karena dia pengen belajar lebih, pengen banyak wawasan yang dia gali. Itu yang mendasarinya. Bisa saja kekuasaan. Apa sih pejabat itu? Maaf, nama. Sudah kaya berduit, aku sih masih harus jadi menteri, nak nyalon jadi presiden. Bukan duitnya lagi Bapak Ibu, tapi butuh power kekuasaan. Itu kan yang mendasari orang. Selanjutnya kesenangan, fun. Kita butuh me time ya, untuk diri kita sendiri aja kita perlu. Bakal Ibu Marlina ini tiba-tiba lagi mall, ya gawainya banyak. Perlu Bapak Ibu. Kewarasan perlu dijaga menurut saya ya. Kesenangan, asal positif ya, tidak masalah. Status hura-huranya sementara. Karena dengar mana? Saya ingin ada seorang anak kecil berkata, wanita hebat kerja keras itu adalah ibu saya. Dari Instagram boy. Selanjutnya freedom tadi kebebasan. Dia harus bebas berpendapat. Bayangkan kita punya pemimpin yang kita punya kompeten, punya banyak kelebihan. Tidak bisa kita salurkan. Kita nak ngomong beda boleh. Lemah dari posisi itu. Tidak enak Bapak Ibu, kita tidak bisa mengutarakan apa saja. Maka kan terjadi penyimpangan, bisa jadi kualitas kerja kita menurun. Apa Ibu Marlina ini, katanya tadi tuh pinter enak ini dia baik. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di sini. Salah satunya adalah kebebasan tadi, freedom yang tidak ada. Seperti itu anak-anak kita, ketika dia melakukan pelanggaran, kembali ke restitusi tadi ya, kita kan mau menyelesaikan sesuatu dengan restitusi. Tanyakan dulu Bapak Ibu, yang mana yang lost dari 5 hal ini, apakah dia ini tidak ada rasa diterima, kasih sayang, kesenangan. Nah ini kalau di kelas, apa yang membuat anak jenuh Bapak Ibu? Mungkin gurunya mengajar dengan metode monoton, bahkan kaca dibaca. Ibu itu datang, Mbak Cileo, duduk di dekat, pasti dia pegang lagi, keluar, dari kan dia tuh. Jika ibu datang, ibu pasti tungguin kaca. Nah bener gak ajar lu? Anak itu dia bisa nebak loh Bapak Ibu beneran. Kadang dari suara sepatu, itu suara Ibu Siti itu. Tebakan jadi gitu, ayo bener dia Bu Siti, lebih hebat lagi anak. Dia sudah bisa membaca. Nah kalau kita metodenya yang itu saja, dia jenuh Bapak Ibu. Cuma metode ceramah, apalagi kita cuma saya akan sedih ya. Kalau kurikulum sudah berganti berapa kali, tapi cara mengajar kita masih itu aja. Artinya apapun makanannya, minumannya tetap. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Berapa kali lah, tak ada ganti buat kurikulum. Ini lah model aku, buku siko itulah yang bawa. Cara kurang ini lah, itu tidak mau dirubah, tidak boleh juga. Kata Ki Hajar Dewantara, didiklah anak sesuai kodrat alam dengan kodrat zaman. Seperti saya pernah mendapatkan anggapan seperti ini anak ibu, Bapak Ibu ya. Saya menyekolahkan anak saya di sekolah swasta. Terus ada yang bilang ke saya, Soyi Marlina nggak habis sekian juta sekolah di situ. Kau dulu sekolah ini kan negeri kan, pinter baik. Saya jawab apa? Berbeda tantangan, kebutuhan anak dulu dengan sekarang berbeda. Benar kata dia tadi, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Anak itu tidak kita mulai tuh yang kenalin HP, tidak bagus juga Bapak Ibu. Mama dulu kecil-kecil tahu deh HP, kau ini dulu tahu nama cak tahu. Tapi kita batasi, kita kontrol, jangan kelajuan. Ada pasti kan ada aturan. Nah, boleh buka handphone hari Minggu ya, seperti itu HP anak saya Bapak Ibu ya. Itu sudah sampai 3 bulan saya sita. Hanya boleh dibuka pada saat hari Minggu libur. Dan dia mematuhi. Walaupun itu saya kapari dia tidak berani megangnya. Mungkin tidak galak dengan suara wanita dari bundanya mungkin Bapak Ibu. Itu tidak dipakai, disimpan. Maka saya pertama ketemu buaya cek dulu ini udah lama nggak dipakai. Itu ya. Bukan karena saya tidak memperkenalkan, ada waktunya dia boleh dia mengenal apa silakan. Bahkan mungkin lebih canggih anak-anak zaman sekarang daripada kita tidak tahu. Lanjut ya.
kontrol kita. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Saya lihat ya. Saya jadi boy kalau ada yang saja. Oh tidak ada ya. Saya sebutin aja ya. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu bisa memposisikan diri dia sebagai penghukum. Yang kedua, guru juga bisa berperan sebagai membuat rasa bersalah pada diri anak. Nah, kita lihat lagi dari posisi apa. Yang ketiga, kadang-kadang guru juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Lihat yang merah-merah itu aja Bapak. Yang keempat, guru bisa bertindak sebagai pemantau. Yang lima, guru itu ternyata juga bisa sebagai manajer. Apabila kita selalu, pokoknya hari ini kau bersih WC ini sekarang ada. Artinya Bapak Ibu, itu masih di posisi level paling bawah. Sebagai guru penghukum, saya pun pernah ada di posisi ini. Atau seperti ini, gara-gara mama ibu dipanggil oleh kuliah tadi. Membuat rasa bersalah. Ada lagi sebagai teman. Posisi ini sebagai teman. Ayo sebagai ini. Nah, itu ya. Terus lagi ada pemantau. Pemantau ini apa Bapak Ibu? Menjadi guru yang hampir bagus ini, hampir bagus ya. Dia nak sesuai dengan aturan. Terlambat apa itu? Kau tahu peraturan kelas ini? Dia akan menghukum tapi hukumannya sesuai dengan peraturan tadi. Dia orangnya memang sesuai dengan peraturan. Oh ibu ini pokoknya tidak sesuai aturan. Itu kan pasti anak ketemu. Kalau dengan ibu tidak baca dia tidak sesuai aturan. Tapi dia posisikan dia sebagai pemantau. Yang kelima, nah ini yang manajer yang kita harapkan. Di sini ketika anak berbuat salah, itu yang ada solusi. Dia tidak dihukum, tidak dipaksa, bukan juga dibiarkan. Anak itu menemukan sendiri. Apa yang melatar belakang dia melakukan sesuatu itu kita tanya, memberikan solusinya itu dari anak itu sendiri, terus dari kita juga. Ini paling kita harapkan ya. Ini contoh kalimat kalau kita sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Awas ya. Itu penghukum. Awas ya. Ditkas kalau ibu penuh ya. Awas. Satu lagi. Awas. Ibu awas ya. Kok lagi membuat rasa bersalah. Kamu kan sudah tahu ibu capek. Cak ini ibu di stres oleh kamu. Nanti baby. Anak-anak itu siap ibu pada tahu. Dia ngerasa bersalah. Pernah juga ya mungkin kita seperti itu. Atau sebagai teman. Ayolah lakukanlah demi ibu. Demi ibu. Itu kan harusnya mengerti kita. Demi ibu kayaknya. Masa kamu tidak mau? Ingat tak? Ibu kan dulu pernah bantu kamu. Nah itu sebagai teman. Baik ya, sebagai teman itu baik. Tapi ada sisi lemahnya. Kita akan dimanfaatkan oleh anak Bapak Ibu ternyata. Kelemahannya karena kedekatan tadi ya. Nah pemantau ini tadi, ini sesuai peraturan. Artinya sesuai apa peraturannya? Yang seperti yang dia lakukan tadi, Bapak Ibu tidak sesuai peraturannya. Kalau manajer, dia tanya lagi, tadi kan sudah ada keyakinan kelas. Nah, dipanggil. Pun datang ke lambat, ditanya dulu alasannya, kan langsung marah-marah. Wah, malam tidurnya larut tuh, malamnya tidurnya. Terus besok cak mana lah? Nah dia nemu ke solusinya, dia sendiri. Tahu nggak nilai keyakinan kelas yang mana yang kita langgar? Iya bu, datang tepat waktu, aku tidak disiplin. Dia ingat ya, balik lagi kan Bapak Ibu ke keyakinan kelas tadi. Ada yang dia langgar. Siapa yang sudah memposisikan diri sebagai manajer? Bapak Ibu saya mau belajar, siapa tahu ya belum tahu ini siapa tahu Bapak Ibu berbagi pengalaman pemantau. Adakah Bapak Ibu yang harus sesuai aturan? Pokoknya udah tahu ibu bila aturan di sekolah ini udah tahu ibu pokoknya. Adakah sebagai teman? Ibu Ayu ya sebagai teman ya. Membuat rasa bersalah. Ibu Marlina yang nemen ini membuat rasa bersalah. Nih boleh kamu ada. Ternyata tidak boleh ya, bukan tidak boleh, di sisi lemahnya. Ini apa ya? Membuat ia merasa diri jadinya anak. Dia kesian dengan emaknya.
sebagai penghukum. Bu Eci, kamu nggak mau cita-cita gue? Kamu juga nggak? Ada kamu ada kamu nih? Nah, lengkap bintang kamu 1, 2, 3, 4. Kamu udah hati kamu kamu. Gila gitu. Alhasil bapak ibu ada anak yang paling preman di sekolah. Lari kenceng-kenceng dia pakai motor lari ke catatan Eci apa? Kamu tahu Eci? Itu nyata ya Putri ya. Bilang jangan nak belajar ilmu tongkat gitu Eci. Saya sudah jadi penghukum. Tapi cing-cing anak wong. Pokoknya kamu ada catatan kamu catatan 5 tahun aku benar-benar. Apa namanya Eci masuk? Tidak tahu lagi bapak ibu nggak yang aku salutnya. Nggak tahu siapa cuma Ibu Marina di kelas. Isi gue, cuma dia itu kamu catatan kamu kan. Wah Eci. Ke depan harus bisa jadi manajer Bu Eci ya. Kita belajar ini. Ini segitiga restitusi tadi kembali lagi ke segitiga restitusi. Kita menyelesaikan masalah guru piket, guru kelas, guru mapel. Pertama, ada 3 tahap segitiga restitusi ini. Silakan diingat ya. Pertama, stabilkan identitas anak. Anak tadi kan salah. Seorang yang kata saya tadi kan seorang yang terpidana, Bapak Sambo aja tidak mau dicap sebagai orang yang paling bersalah di dunia ini. Dia beda galak. Pernah kan kalau kalian melihat mic-nya tuh dia ngomong seolah-olah yang saya orang menjatuhkan hukum seolah-olah saya lah yang paling melakukan kesalahan terfatal di dunia ini. Nah, seorang yang membuat salah aja bisa berkata seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu. Bagaimana cara kita menstabilkan? Kalau sudah stabil, maksudnya itu tadinya anak yang dari posisi bersalah dibawa dulu ke zona nyaman. Duduk sini dulu tahu nggak ngapain ibu panggil? Nah itu menstabilkan identitas. Ibu tahu ya kalau kita itu. Yang setiap orang itu pernah ngelakuin kesalahan. Nah, ibu juga pernah waktu sekolah dulu. Nah dia udah ngerasa bapak ibu dia tuh terdakwanya dulu di sini tidak. Aku dia bukan tidak efektif. Tidak, kita coba dulu. Jadi dia akan melatih anak jadi bijaksana. Misalkan tepat. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah bisa juga kita katakan, gak apa-apa nak. Bukan kau yang pernah melakukan ini. Ibu dulu juga pernah. Sudah stabil identitas dia bapak ibu. Selanjutnya ini validasi kebutuhan. Kita tanya sebenarnya kebutuhan apa yang tidak dipenuhi. Oh aku di kelas jenuh. Kenapa kok dikata dia di kelas terus? Iya kok aku di gara-garanya di kelas nih bosan belajar ceramah terus. Jadi aku malas tahu. Nah ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi itu harus kita jadi masukan buat diri kita. Terakhir kita nanyakan keyakinan tadi. Sudah ditanya tadi atau alasannya apa, dia angkat atau apa. Tahu tidak nilai keyakinan yang mana yang sudah melanggar? Tahu bu, tidak fokus belajar di kelas. Sudah tahu konsekuensinya? Iya bu, sudah tahu. Kira-kira cak mana lah besoknya? Tanyakan ke dia juga. Solusinya apa? Insya Allah aku tidak ulangi lagi. Aku tekonya tidak ada malamnya bu, biar tidak terlambat lagi. Bentar Bapak Ibu lagi aja. Bapak Ibu silakan kalau mau diminum sambil dimakan tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak terlalu formal. Silakan. Karena jamnya juga. Boleh makan sih ya. Silakan Bapak Ibu sambil makan. Ya, nanti Bapak Ibu ya dengan keyakinan kelas. Seperti ini nanti serah ini desain. Desainnya itu terserah keyakinan kelas kalau dibuat seperti ini sudah ada di Canva posternya Bu Marina yang mengganti sedikit. Berpakaian rapi dan sesuai hari. Berdoa sebelum dan sesudah. Menjaga kebersihan kelas dalam tepat waktu. Bertanya jika tidak mengerti. Terus sepakati. Nah, tadi begini ya. Assalamualaikum, mari kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat untuk dipatuhi secara bersama. Bentukan keyakinan kelas antara lain 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, tadi ya sejelas keyakinan kelas sebenarnya saya titipkan media seperti itu. Saya ingin jadi PR bagi kita Bapak Ibu, hari ini guru tidak tahu AIT, rasanya ketinggalan. Itu adalah pemanfaatan yang sekarang sedang gembor-gembornya ya, ChatGPT, AI ya, itu tadi intelijensi artifisial. Penggunaan itu jadi dari video, dari gambar, itu saya cukup mengetikkan saja Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah saya akan generate, dia akan ngomong seperti itu. Kan kadang-kadang anak mungkin jadi senang kan sekedar belajar di kelas, ibu boleh lah, udah ibu baca ngomong. Nah, kan kita guru aja, saya lihat teman-teman tadi ada yang ngomong, ada yang takjub ya, apalagi anak-anak nanti. Jadi kita itu sebenarnya PR juga bagi kita, bagaimana menyisipkan hal seperti itu. Seperti ini ya keyakinan kelasnya tadi, Bapak Ibu, demikianlah materi tentang hari ini. Benar masih ada lagi, tapi karena anak-anak sudah menanti, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Marlina atas materinya mengenai budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ini ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Waktunya terbatas, satu saja ya. Iya, silakan Pak Ibu. Anak-anak sudah menunggu di luar. Silakan Pak Ibu. Oke baik, Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tadi dibahas masalah tentang restitusi Ibu ya. Nah pertanyaan saya, bagaimana jika restitusi itu tidak terjadinya perubahan Ibu dalam penerapan keyakinan kelas yang dilakukan oleh guru terhadap siswa-siswanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dalam artian misalkan keyakinan kelas tersebut dilakukan pada kelas 9 atau 1 tahun, yang mana nanti siswanya akan tamat dari SMP tersebut atau sekolah tersebut. Bagaimana jika tidak terjadinya perubahan dalam dalam keyakinan kelas melalui restitusi tersebut? Itu saja Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali Bu Aya ya. Ketika restitusi ini gagal, maka kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Artinya kita mengklaim anak itu benar-benar bejat, anak itu benar-benar tidak bisa diubah, tapi kita koreksi juga di diri kita, apakah proses restitusinya tadi sudah benar. Seperti itu. Ini ilustrasinya Bu Ayu. Kita buat dodol, disuruh sudah ada bahan, jadinya beda-beda. Kenapa? Tergantung orang yang mengelola tadi. Ada mungkin masaknya dipanggang yuk, ada masaknya diaduk dulu kelakunya atau beli santannya langsung jadi, atau dia santannya memang diperas. Seperti itu saya mengibaratkan, mengilustrasi prosesnya. Bagaimana gurunya tadi, si wali kelas tadi, apakah sudah benar proses restitusi yang dilakukannya dalam kurun waktu tertentu? Karena menurut teorinya tadi ya, apabila restitusi itu benar prosesnya, itu anak yang terjadi itu anak yang bijaksana. Kalaupun tadi, kalau gagal, itu artinya dua-duanya itu bisa disalahkan. Prosesnya yang salah dan anaknya juga. Maka siapa kita akan melibatkan menggandeng pihak ketiga, kedua. Tadinya wali kelas ada tingkatan yang lebih tinggi, silakan ke kepala sekolah atau ke wakil atau ke guru BK atau ibu yang perlu bantuan. Sampai lagi ketika masih parah lagi ada kesepakatan sekolah. Di sini sekolah harus bisa berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekstrim tadi. Konsekuensinya apa ketika anak ini melakukan pelanggaran? Misalnya saja ya, walaupun kita tidak boleh membuat anak tidak naik kelas itu tidak memberikan efek apa-apa Bapak Ibu. Itu saja, itu hanya buat anak jadi stop sekolah berhenti karena rasa malunya. Itu ya berdasarkan kasus yang banyak. Jadi perlu juga disepakati lagi ketika memang tidak terjadi, tidak terwujud, perlu kita menggandeng pihak ketiga tadi. Apa konsekuensi anaknya sudah tidak bisa lagi melewati konsekuensi A, B, C, mungkin ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau memang masih tidak bisa, artinya anak itu memang tidak bisa berada di lingkup kita untuk membinanya. Tapi saya tidak berharap ada kata gagal dari seorang guru. Ya membina siapa itu tidak boleh menyerah dan tidak boleh pesimis. Ketika kita pesimis, itu kita menggambarkan diri kita sudah tidak punya kemampuan akan bisa menuju ke titik yang tadi. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa dan lakukan prosesnya secara benar. Itu Ibu Nadia, silakan.
kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan kalimat Alhamdulillah. Saya selalu membawa cara mohon maaf apabila terdapat kesalahan kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah.